Kita semua tahu ya, kalau kelapa sawit itu tanaman yang penting banget. Tapi ternyata ada satu misteri besar seputar produktivitasnya. Hasil panen yang kita dapatkan sekarang ini ternyata jauh banget di bawah potensi yang sesungguhnya bisa dicapai. Angkanya 57%. Ini artinya di beberapa wilayah, hasil panen kelapa sawit yang real itu cuma sekitar 43% dari potensi maksimalnya. Kebayang nggak? Ada 57% potensi hasil yang hilang begitu saja. Hilang. Lebih dari separuh potensi panen lenyap entah kemana. Nah, pertanyaannya, kemana perginya semua hasil panen yang hilang itu? Di pembahasan kali ini, kita akan coba jadi detektif dan memecahkan misteri besar yang biasa disebut kesenjangan hasil ini. Oke, siap? Mari kita mulai investigasinya. Oke, pertama-tama kita samakan dulu persepsi kita. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesenjangan hasil ini? Gini, sebuah penelitian dari Meksiko ngasih kita 3 istilah kunci. Pertama, ada yang namanya hasil potensial. Anggap saja ini hasil impiannya, kondisi paling sempurna yang bisa dicapai. Lalu ada hasil terbatas air. Ini lebih realistis, yaitu hasil yang bisa didapat kalau satu-satunya masalah cuma ketersediaan air. Dan terakhir, hasil aktual. Nah, ini dia kenyataan di lapangan. Apa yang benar-benar dibawa pulang oleh petani, yang dipengaruhi macam-macam hal. Paham ya bedanya? Ini kunci banget buat mecahin misteri kita. Coba dilihat grafik ini. Kelihatan banget kan jurangnya? Di kondisi ideal, potensi hasilnya itu bisa nyentuh 38 ton per hektar. Tapi begitu kita masukin faktor keterbatasan air, langsung anjlok jadi 20 ton. Dan kenyataannya, hasil panen rata-rata petani cuma 15,4 ton. Dari sini kelihatannya udah jelas ya, air jadi tersangka utama kita. Oke, jadi air biang keroknya, beres dong kasusnya. Tunggu dulu. Kalau sesimpel itu, kita nggak akan bahas panjang lebar. Ternyata ceritanya jauh lebih rumit, dan ini yang membawa kita ke petunjuk selanjutnya. Sekarang kita pindah ke Indonesia. Ada sebuah studi menarik di sini yang menunjukkan kalau ada faktor iklim lain yang ikut bermain. Bahkan saat curah hujan kelihatannya udah cukup banget. Jadi masalahnya bukan cuma soal air di dalam tanah. Ternyata bukan cuma hujan. Studi di Indonesia ini nemuin ada 3 hal lain yang juga super penting. Radiasi matahari atau sinar matahari, lalu suhu udara, dan kelembapan udara. Nah loh, investigasi kita jadi makin kompleks kan? Dan sekarang, kita sampai di petunjuk super penting. Sebuah petunjuk yang menggabungkan suhu dan kelembapan jadi satu ukuran yang powerful banget. Ini dia yang bakal ngebuka misterinya. Namanya defisit tekanan uap atau disingkat VPD. Gampangnya gini deh, anggap aja udara itu kayak spons. Nah, VPD ini ngukur sehaus apa udara di sekitar kita. Kalau VPD-nya tinggi, artinya udaranya kering banget. Kayak spons kering yang bakal menyedot air dari mana saja, termasuk dari daun kelapa sawit. Akibatnya, tanamannya jadi stres. Dan inilah dia momen ahanya. Lihat deh data dari penelitian Pradiko dan kawan-kawan ini. Ternyata rasa haus udara alias VPD ini pengaruhnya ke hasil panen itu hampir 23%. Bandingkan sama curah hujan yang ternyata cuma sekitar 5% aja. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat masalahnya. Jadi ini poin paling krusialnya. Sekalipun air di tanah itu cukup, kalau udaranya sendiri kehausan, tanamannya tetap aja bakal stres dan nggak bisa produktif maksimal. Ini benar-benar plot twist dalam investigasi kita. Oke, sekarang kita lihat gimana semua petunjuk ini, matahari, suhu, kelembapan, bermain peran di dunia nyata. Kita bakal lihat studi kasus yang membandingkan kebun sawit di dataran tinggi dan dataran rendah. Polanya kelihatan jelas banget. Di dataran rendah, suhunya kan lebih hangat, mataharinya lebih banyak. Akibatnya, pori-pori di daun tanaman, namanya stomata, itu kebuka lebar. Fotosintesis jadi lancar jaya. Sebaliknya, di dataran tinggi yang lebih dingin dan mataharinya kurang, stomatanya jadi menyempit. Akibatnya, mesin produksi energi di tanamannya jadi melambat. Kalau masih kurang yakin, ini ada kutipan langsung dari penelitiannya. Intinya, penelitian ini mengkonfirmasi kalau kelapa sawit yang ditanam di dataran tinggi itu laju fotosintesis dan transpirasinya lebih rendah. Jelas banget kan, lingkungan dataran tinggi itu secara langsung menghambat fungsi paling dasar dari si tanaman. Oke, semua petunjuk sudah terkumpul. Sekarang kita sampai pada kesimpulan investigasi kita. Kenapa sih kita harus peduli sama kesenjangan hasil ini? Kenapa ini penting banget bahkan buat dunia?
Jadi, gimana cara kita menutup kasus panen yang hilang ini? Solusinya ada 3. Pertama, belajar dari kasus Meksiko, kita harus pintar-pintar ngelola air di tanah. Kedua, dari pelajaran di Indonesia, kita juga harus perhitungkan kehausan udara atau VPD. Dan yang ketiga, dari studi ketinggian, kita jadi tahu betapa krusialnya memilih lokasi yang tepat dari awal. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar sebagai penutup. Coba bayangkan, kalau kita bisa jadi lebih pintar, kalau kita bisa ningkatin hasil panen secara drastis di lahan yang sudah ada sekarang dengan ilmu ini, mungkinkah itu jadi kunci untuk melindungi hutan kita? Ini bukan lagi cuma soal panen, tapi menghubungkan ilmu pertanian dengan isu global yang super penting, ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan kita semua.